Aku sempet stres banget, stres parah kayak aku harus gimana, padahal aku udah belajar gitu kan, udah belajar tapi kenapa nggak lulus-lulus gitu. Ya pedomanku cuma satu, Tuhan nggak akan bawa sejauh ini cuma buat gagal. Jadi aku pasti coba terus sampai berhasil. Halo kawan YJ. Hari ini Mija Caca siang-siang sudah bersama Kak P. Cafe. Iya. Cafe doang. Veronica. Panggil aja P. Oke, Kak Veronica Cafe aja kali ya. Iya. Udah di Bandara Soekarno-Hatta. Wow. Ditemani siapa Kak tadi? Ditemani dengan keluarga YJ tercinta. Iya. Kayaknya tadi aku lihat ada temen kafe deh. Siapa? Itu yang nonton. Iya, mereka adalah teman-teman YJ tercinta ya. Oke, terima kasih loh guys udah nemenin kafe. Next ya. Bulan depan. Oke, udah di bandara nih Kak, gimana perasaannya saat aku udah penantian yang cukup panjang apa pendek? Panjang banget malah. Dan udah bertemu dengan berbagai proses ya. Gimana Kak perasaannya? Bahagia banget sih, kayak Unklow please nggak bisa dipercaya gitu, udah di sini gitu. Oke, bahagia aja atau ada kayak sedih, terharu gitu-gitu? Nggak tau, bingung sih kayaknya. Antara bahagia sedih campur jadi satu gitu. Jadi antara gimana ya, percaya nggak percaya gitu. Karena ini kan udah panjang banget ya, dan dapetin trip ini tuh juga susah payah banget. Iya, gitu. betul. Asal kafe dari mana? Kediri tercinta, Kota Tahu. Kediri? Oh, Iya. Kesini ada keluarga yang terakhir ketemu keluarga? Lebaran kemarin. Oh, lebaran, Iya. sempet pulang. Iya, betul. Ada ucapan terakhir, bukan ucapan terakhir Ucapan terakhir. dong. Interaksi sebelum berangkat lagi ke Jakarta. Apa ya, ucapan terakhir mereka cepet kaya aja sih katanya. Betul sih, harus itu. Oke, terakhir video call atau apa? Iya, video call kemarin malam ya, mereka sarannya cuman hati-hati di negara orang. Ada nasihat lain nggak? Bawa pulang bule, Oh iya dong. bungkus native. Oke, tadi udah tahu ya perasaan kafe tentunya campur aduk ya Kak. Iya, betul. Nah, kafe ini ngambil program apa di Jerman? Kebetulan aku ambil Ausbildung, tepatnya itu di perawat. Oke, perawat. Iya. Wow, ini buat kawan Ija yang tertarik di bidang perawat. Bisa banget nih ikut berkarir ke Jerman ya. Betul, Oke. betul, bisa banget. Punya pengalaman baru. Kenapa Betul. sih harus perawat? Kayak memang dari background pendidikannya atau memang pernah magang atau pernah berkarir di bidang perawat itu? Kenapa perawat? Karena satu, jenjang karirnya udah pasti di sana. Jenjang karirnya pasti, terus jaminannya udah pasti. Lalu dulunya aku sempat gabung PMR 3 tahun. Ya, volunteer PMR 3 tahun. Kalau background sebenarnya agak melenceng ya. Backgroundku tuh hotel. Backgroundku hotel dan aku perjuangkan hotel lama, tapi ternyata rezekinya di perawat. Perawat. Oke, Gitu. karena dari pengalaman PMR itu ya. Berarti Betul. lulusan terakhir SMA atau S1 manajemen. S1 manajemen. Bentar nih gue urutin dulu ya. S1 manajemen. Iya. Pengalaman pekerjaan di hotel. Hotel. Dan lu minat di perawat karena dari backgroundnya pernah ikut PMR. Betul. Oke. Kita sweet jurusan ya. Oke. Karena Ini, suka mencoba hal baru. bener-bener mau mencoba hal baru. Iya betul, mau mencoba hal baru, mau men-challenge diri juga gitu kan, karena kesehatan di Jerman tidak mudah ya. Dan untung aku dapet trip ini yang apa ya, cocok lah menurutku, cocok banget sama backgroundku. Jadi ya kenapa nggak diambil? Why not? Gitu. Ada ketakutan gak sih Kak? Ada ketakutan kayak Ketakutan ya? shock atau misalkan, gimana ya perawat, gue baru pertama kali nih atau gimana? Pasti ada ya. Kalau ketakutan mungkin lebih kayak penyesuaian bahasa, karena kalau materi kita kan bisa pelajari ya. Materi itu bisa kita pelajari, bisa kita olah, cuman bahasa kita harus struggling banget ya dengan bahasa yang di sana, dan minimal banget kita punya B2 itu buat di sana. Dan kebetulan aku datang ini aku langsung sekolah. Oh. Jadi sekolah aku sebenarnya mulai hari ini pertanggal 1. Oh, langsung. Berarti nanti pas datang Minggu depannya sekolah. minggu depannya sekolah. Ya, karena kita dikasih waktu untuk urus ke Rathaus, ke dokter, ke
bank, kita bikin bank konto dan lain sebagainya gitu. Oke, tadi kita udah bertanya tentang program-program ya. Ternyata Kak Feni ngambil perawat di program Ausbildung tuh. Betul. Nah, belajarnya Cafe berarti B2 kan kalau perawat? B2. B2. Bentar, usia kakak berarti 25 ada atau 27 tahun ini. 27? Ulang tahunnya kan? Maret kemarin, jadi approve visa ini adalah kado ulang tahun dari Tuhan. Selamat ulang tahun dulu. Iya, thank you. Oke Kak, udah ulang tahun ya. Tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret. Oke, untuk cara belajar nih Kak, karena kan kakak kan ngambil B2 kan. Betul. Dan itu memang ya butuh proses juga, terus juga banyak ujian. Ya belajar kan dari 4 modul itu nggak yang sebentar gitu, maksudnya. Betul. Menurut Cafe gimana belajar yang menurut Cafe nyaman? Oke, belajar kalau ini versi saya ya. Ya versi beda-beda ya. Versi saya itu belajarnya jangan lama-lama. Jadi kayak 2 jam pause, habis itu kita 2 jam belajar lagi kayak gitu. Hafalan, aku hafalnya nggak banyak karena sistem otakku itu bukan yang jangka panjang. Jadi jangka pendek aku harus ulang-ulang praktek gitu. Kalau menghafal habis hafal hilang. Iya sih betul. Better ulang praktek Lebih gitu. ke memahami gak sih? Betul, memahami pengaplikasian gitu. Jadi kita pahami dulu gramatiknya seperti apa, kita praktekkan cara penggunaannya seperti apa, kita biasakan. Itu lebih cepat. Oke, kan di IJ ini ada apa ya? Belajar itu cepat ya, belajar bahasa Jerman ya. Ya, Bagaimana Cafe untuk menghadapi hal situasi kayak gitu, entah itu lagi pusing atau apa, karena kan cepet ya belajarnya gitu. Apa Sabtu Minggu ke kafe atau apa? ke kafe banget nih. Enggak, aku cara menghadapinya tidur. Oh tidur, oke. Kalau udah stres aku harus tidur, kalau nggak gitu kita makan manis coklat atau minum manis es krim kayak gitu. Itu balikin mood, buat balik kita udah tenang, belajar lagi. Karena kalau kita paksa nggak akan masuk ya, gitu. Nah, kalau untuk ujiannya tersendiri, gagal berapa kali atau one shot? Wow, gagal berkali-kali. Aku ulang lesson 3 kali. Oke, oh di lesson ya? Lesson paling susah, Oh, kenapa emang lesson kenapa? Berarti jago expressionnya. Itu poinku ya. Oke. Itu poin terpedeku di situ. Jadi kenapa lessonnya susah? Karena sering miss first statement sama teks. Terus nggak pede, ganti-ganti jawaban. Dan apa ya, menurutku lesson itu paling susah karena banyak sinonim. Terus kadang kosakatanya udah berubah strukturnya kayak gitu. Jadi kita kadang waktunya kurang dikit nih, ini belum, jadi panik gitu, gampang panik kalau lihat teks gitu sih sebenarnya. Oke, tadi gagal berkali-kali ini nggak bisa hitung ya berapa jumlahnya. Ada kali 5 kali ya. Oh my God. Ada 5 kali gitu. Lesson aja yang paling Pasti down kan? Maksudnya, banget. udah berkali-kali loh, kayak teman-temannya nih ada yang sekali 2 kali lancar. Nah kalau kamu gimana Kak? Aku sempet stres banget, stres parah kayak aku harus gimana, padahal aku udah belajar gitu kan, udah belajar tapi kenapa nggak lulus gitu. Ya pedomanku cuma satu, Tuhan nggak akan bawa sejauh ini cuma buat gagal. Gitu. Jadi aku pasti coba terus sampai berhasil. Oke, berarti ini keren banget loh, udah berkali-kali tapi tetap mau usaha. Biasanya kan, aduh gue nyerah aja kali ya, tapi udah sejauh ini Cafe. Masa Betul. harus patahin tujuan lo, goal lo ya. Terus dari support system ya, Support sih. ada dari siapa aja Kak? Pertama dari temen ya, Oke, pasti teman sekamar, dan terutama mereka yang paling mendengar keluh kesah saya ya Sebutin setiap aja Kak malam. siapa? Ada Firza, Nadia, anak-anakku ada Mila, ada yang lainnya, Oke. dan kita saling rangkul ya. Jadi kalau kita stres kita nangis bareng. Curhat itu biasanya tentang apa ya? Masalah keluarga. Oh, masalah Karena keluarga. background keluarga kita semuanya sama gitu. Oke, karena dari sama itu jadi kayak bukan senasib apa namanya? Ya senasib Wah ini sih. gua banget nih, kayak ya udah kita sama-sama ngerangkul gitu kan. Betul. Nah, Oke. jadi dari situ kita dekat, kita selaras, belajar bareng, nangis bareng, sukses bareng dong. Kalau dari keluarga sendiri, dari papa, manggil siapa? Papa, mama? Bapak aja, bapak ibu. Bapak ibu gimana? Heeh. Bapak ibu sih mereka support ya, karena mereka tahu anaknya semakin dilarang semakin ngegas ya. Oke. Jadi dilepas wow. aja gitu. Mereka prinsipnya selagi anakku bahagia, jalannya betul, kita support. Oke. Gitu. Keren banget loh. Berarti dari teman, keluarga itu pada ngedukung banget ya. Betul. Tapi ada gak sih hal yang bikin Cafe itu down? Entah itu di momen-momen apa gitu, pernah gak sih? Down banget itu pasti masalah
struggling awal-awal belajar tuh. Oke, gimana? Karena bahasa Jerman dari bahasa yang sebelumnya aku pelajarin tuh berbeda kan. Antara bahasa Inggris sama bahasa yang aku pelajari sebelumnya tuh berubah banget. Jadi situ aku kayak ngerasa teman-temanku udah bisa dan aku belum bisa. Jadi aku ngerasa kayak kenapa aku bodoh banget gitu. Aku di A1 itu paling akhir bisanya. Di saat teman-temanku udah paham, di situ aku masih kayak apaan sih ini maksudnya? Gimana sih kayak gitu. Nah, tapi setelah aku tuh bakal paham setelah naik levelnya. Jadi setelah aku review, oh ternyata gini loh, oh ternyata mainnya seperti ini, kayak gitu. Jadi aku harus lewatin dulu buat aku pahamin hal itu. Di saat aku lewatin tuh pasti aku masih ngeblank, aku masih meraba-raba. Tapi ya itu, intinya kita jangan menyerah, coba aja. Kita ngeblank, gas terus review gitu. Nanti kita akan tahu kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, kita akan memikirkan, oh gimana sih biar aku bisa memahami hal ini gitu. Nah, kita akan cari caranya dengan cara belajar kita yang dirubah, dengan metode kita yang baru seperti itu. Tadi kan pas belajar itu pas ujian juga teman-teman udah pada bisa, kamu yang kayak tadi tuh ceritanya terakhir gitu ya? Betul, itu betul terakhir banget. Ada insecure gak sih kayak, kok teman-teman kenapa bisa sih? Insecure parah, stres parah kayak, kenapa sih nggak bisa gitu, padahal yang lain bisa gitu. Seminggu pertama belajar bahasa Jerman nangis terus. Nangis terus kayak ya ampun susah banget ini bahasanya kayak gitu tuh. Cuman kayak ya udah balik lagi, ini adalah jalan menuju ke mimpiku gitu. Jadi di antara semua negara kenapa harus Jerman, Kak? karena satu balik lagi jenjang karirnya jelas. Oh, jenjang karirnya jelas ya. Kita bisa berkarir panjang di sana, kita bisa upgrade skill di sana, kita dihargai dari mulai jam kerja, kemampuan kita. Nah, jadi ya kenapa saat punya banyak benefit di sana, kenapa enggak? Oke, wow, itu motivasi banget ya. Nah, aku penasaran nih Kak, misalkan kakak udah di Jerman, pertama kali yang kakak pengen banget lakuin itu apa? Yang pertama banget pengen dilakuin mau ke itu gereja besar yang ada di Jerman tuh. Gereja yang cantik banget tuh, Cologne. Aku nggak bisa sebut itunya ya, karena aku apa namanya selalu belibet. Aku nggak bisa bilang katedral. Itu makanya gereja itu ya, gitu. Itu adalah gereja paling indah yang mau aku kunjungin gitu. Oke, berarti ke gereja itu. Gereja itu. Atau ketemu sama sesuatu yang lain atau teman? Temen ada pasti, temen yang akan ditemuin di sana. Dan aku udah bilang ke dia nanti kalau aku sampai ke Jerman dan kita ketemu, yang pertama yang aku lakuin aku akan nangis di pelukan kamu. Iya pasti gitu. sih kayak udah nggak ketemu lama juga kan? Iya betul, dan dia selalu support. Dia support apapun, support belajar. Bahkan dia bilang kalau di sana kesusahan aku bisa hubungin dia gitu. Oke, Cafe. Menurut Cafe sendiri bagaimana cara mengobati kangen? Misalnya udah di Jerman nih, gue kangen banget sama Indonesia, terus teman-teman mes segala macem, keluarga. Oke, pasti kan kita punya beda waktu panjang ya. 5-6 jam. Kita akan telepon di waktu aku free. Aku udah bilang ke teman-temanku yang di sini ataupun keluarga, jangan telepon kalau bukan aku yang telepon, karena kita kan beda waktu ya. Jadi kan mereka mungkin akan bisa ready kapanpun, jadi aku yang akan telepon mereka, aku yang akan video call mereka. Itu sih, jalan satu-satunya ya. Kalau makanan, kayaknya bakal kangen makanan apa nih? Mie ayam sih. Oh, mie ayam. Ada mie ayam nggak sih? Ada, pasti rasanya beda. Oh iya sih, bener. Karena kita beda kota aja kan beda rasa ya, apalagi kita beda negara. Gitu. Kayak mie ayam mah bakso. Oh, bakal kangen ya. Aku salvo kalau sama rambutnya itu siapa yang kepangin? Kepang sendiri dong. Kepang sendiri. Kepang sendiri. Temennya tadi juga kepang kuncir. Iya, yang si Indah tuh kok yang kepangin, yang lain dia yang kepangin. Karena kita sesama rambut keriting ya, kalau kita mau styling keriting lama, jadi mending kita solusinya adalah dikepang. Nah, Cafe, mungkin di luar sana ya untuk yang nonton banyak yang masih ragu nih Cafe untuk dia sebenarnya mau berkarir ke Eropa, ke luar negeri lah ya. Cuman itu terhalang sama overthinkingnya dia kayak, gue takut nih nanti di sana nggak punya teman segala macem dan lain-lain sebagainya. Itu gimana Kak? Menurut Kakak? Oke, yang pertama pastiin dulu tujuannya mau apa? Luar negeri, mau berkarir kah, mau belajar kah, mau mengembangkan diri atau mau jalan-jalan aja? Kalau udah apa ya? Tekadnya udah bulat, cari infonya. Infonya tentang negara itu seperti apa? Orang-orang yang seperti apa, kulturnya seperti apa, cara belajarnya bagaimana. Kalau sudah ilmunya ada, fokuskan ke belajar bahasanya. Masalah di sana kita dapat temen, kita nanti feeling lonely dan lain sebagainya, itu gas saja. Kalau udah di sana, kalian udah ngerasain enaknya, pasti kalian udah nggak mikirin hal itu lagi. Karena kita mau dimanapun, kita akan sendiri gitu. Jadi itu nggak akan terlalu berpengaruh kalau kalian udah kuat sendirian. Gitu. Itu hanya ketakutan Betul. yang sebenarnya
bisa dilalui gitu ya. Betul. Jangan terlalu memikirkan hal yang belum pasti terjadi, gitu. Nah itu juga aku pernah baca di komentar nih Kafe. Aku tuh bingung sama program Ausbildung sama au pair, pilih yang mana? Kalau menurut Kafe sendiri, kalau misalkan masih bingung nih ya, buat kawan IJ masih bingung untuk memilih program Ausbildung, gara-gara Kafe ikut ngambil perawat, gue Ausbildung aja deh. Ya ada yang ke-distract sama pendapat orang. Iya, Nah menurut betul. Kafe sendiri tuh gimana Kak? Waktu awal-awal pas milih program juga bisa di Awal-awal karena aku udah usia ya, waktu itu aku udah 20 ke atas, jadi fokusku itu yang ngebawa karirku untuk kerja ke depannya. Otomatis yang untuk kerja cepat itu adalah Ausbildung. Kalau au pair kita butuh waktunya lebih lama ya, karena kan kita harus mulai benar-benar dari nol banget tuh au pair. Jadi di situ fokuskan dulu, kalian mau apa lagi tuh? Kalian mau fokusnya itu pengembangan bahasa aja, atau kalian mau cari uang? Kalau kalian fokus cari uang, jalannya bisa dari Ausbildung gitu. Gajinya sudah pasti lebih tinggi daripada au pair. daripada au pair. Lalu kita dapat ilmunya juga lebih banyak karena kita dapat sekolah. Nah, after itu kalau kerjaan kalian bagus, kan kalian naik ke karirnya cepat. Herr Hadi yang dari kita dia juga bisa langsung jadi manajer kan after Ausbildung. Berarti nggak menutup kemungkinan buat yang lain juga bisa. Gitu. Kalau yang pengen untuk mengenal budaya dulu bisa ikut au pair sih ya. Betul, Iya, budaya. jadi nggak mesti kayak aduh aku langsung kerja nih ya, tergantung balik lagi ke diri sendiri gak sih? Betul. Ya, Dan usia ya. Dan usia. Kalau Kamu usia kalian masih masuk nggak apa-apa. sebenarnya kalau di sana tuh kerja nggak ada batasan usia kan, cuman Betul. memang karena ya untuk persyaratan di perusahaan itu aja sih ya kan. Iya, atau di kedutaan sih Kedutaan kadang. sih, yang lebih ke kedutaan. Oke. Oh ya, abis Ausbildung rencana ada plan kemana? Ada banyak banget sih plannya, Banyak mau yang banget. mana dulu nih? Yang karir dulu kali ya, untuk karir. After Ausbildung, nah karena di Altenheim ini kita bisa switch kan, kita dapat ilmu pengajaran juga, pendampingan, kita bisa switch ke Erzieher, Oh itu apa? guru, Oh guru taman Oke. kanak-kanak. Kalau memang ada kemungkinan besar di situ, mungkin aku akan switch ke Erziehер, dan itu tanpa Ausbildung, kita bisa langsung kerja. Lalu mungkin kalau memang ada kesempatan lain lagi, aku mau lanjut kuliah di sana, Oke, S2. wow. Pokoknya semoga tercapai. Amin. Amin ya. Oh ya, ada yang mau disampaikan nggak untuk kedua orang tua? Mungkin nanti bakal nonton Oke. nggak sih? Mungkin ya. Harus Mungkin ya. lah. Untuk semua yang support aja kali Oke, ya, oke, supportin ibarat. tadi ya. Ya, untuk semua support sistem saya, mau dari keluarga, teman, murid, saya juga ngajar soalnya, ngajar A1 A2 untuk murid-murid serius? saya. Iya. Untuk murid-murid saya semangat belajarnya. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Untuk keluarga, terima kasih untuk semua supportnya, entah itu dari moral, dari secara finansial. Terima kasih banyak. Percaya sama saya, dan saya sekarang udah bisa wujudin mimpi saya. Dan untuk teman-teman saya, love banget pokoknya, selalu ada buatku. Gitu. Versi bahasa Jerman nggak sih? Oh my god, bahasa Jerman banget nih. Apa ya, simple aja deh, Simple banget sih. yang gampang. Ich warte euch in Deutschland. Oke, artinya? Aku menunggu kalian di Jerman. Oke, next ya harus kamu. Next Kalau harus kafe kalian. bisa, kamu juga harus bisa. Genau. Harus. Oke, terima kasih Kafe. Aku tunggu cerita-cerita di Jerman ya. Tetap Oke. keep kontak ya. Oke, siap. Oke, oh ya Red, IAJ udah dari mulai kafe awal konsultasi atau tapi pertama tahu IAJ dari mana? Dari Google sih. Oh dari Google, oke. Iya, dari Google, betul. Cari tahu ya. Iya, cari tahu rating tertinggi gitu. Dari mulai awal konsultasi di kafe sendiri sampai akhirnya bisa ditemani sampai keberangkatan di bandara ini. Oke, dari awal itu semuanya bagus ya. Alhamdulillahnya aku dapat konsultan tuh yang proper banget. Oke. Dia tuh ngejelasinnya detail dan kita hampir nggak ada miss, ada sih sekali doang. Tapi bisa Itu diatasi. ya bisa diatasi dan masih oke gitu. Terus untuk sistem pembelajarannya oke, masuk ya, mungkin terlalu panjang aja sih buat aku jamnya itu dalam sehari gitu. Tapi overall lainnya oke, untuk pencarian betrip dan juga untuk pengantaran, pendampingan oke semua. Oke, 5 sampai 10 berapa kafe? 8. Oke, 8. Oke, terima kasih kamu, salaman dulu kali ya. Oke, salaman. Dulu. Semangat terus di Jerman ya. Oke, doakan ya. Oke. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Oke, terima kasih Kafe. Next kalian ya yang harus duduk di sini di samping Ningge. Dan tentunya berangkat ke Jerman dong, jangan cuma samping duduk doang. Betul. Oke, terima kasih. Dah. Ciao, ciao.